Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Fisika 1, Laboratorium Fisika Dasar Telkom University. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai momen inersia dan osilasi. Pada video ini, kita akan membahas mengenai tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Yang pertama adalah tujuan praktikum. Pada modul ini, kita membagi tujuan praktikum menjadi dua. Yang pertama adalah momen inersia. Pada momen inersia, kita memiliki tiga tujuan praktikum. Yang pertama adalah untuk menentukan konstanta pegas spiral pada alat momen inersia. Yang kedua adalah untuk menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Dan yang ketiga adalah menentukan momen inersia benda pejal. Pada gerak osilasi sendiri, kita juga memiliki tiga tujuan praktikum. Yang pertama adalah memahami konsep gerak osilasi harmonis sederhana. Yang kedua adalah menentukan nilai periode osilasi bandul. Dan yang ketiga adalah untuk membandingkan nilai periode osilasi bandul. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama adalah modul momen inersia. Pada modul momen inersia terdapat beberapa dasar teori yang kita gunakan. Yang pertama adalah momen gaya atau torka. Torka merupakan sebuah besaran vektor yang menyebabkan suatu benda bergerak berotasi atau berputar pada poros tertentu. Torka dari suatu benda ditentukan oleh besar gaya, F, dan panjang lengan gaya, R. Besar torsi benda berbanding lurus dengan hasil cross product panjang lengan gaya dan gaya. Secara matematis, kita dapat menggambarkan momen torka pada persamaan tau sama dengan R cross F, di mana secara skalar tau sama dengan RF sin theta. Pada kasus ini, tau adalah momen gaya atau torka, R adalah panjang lengan gaya, F adalah besaran gaya, dan theta adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Apabila torsi tersebut bekerja pada suatu sistem benda yang putarannya ditahan oleh pegas spiral, dalam hal ini adalah alat momen inersia, besar torsi tersebut sebanding dengan simpangan theta yang dapat dituliskan sebagai tau sama dengan minus kappa dikali theta, di mana kappa adalah konstanta pegas dengan satuan Newton meter per radian dan theta adalah simpangan dengan satuan radian. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia I suatu benda terhadap poros tertentu besarnya sebanding dengan massa benda tersebut dan sebanding dengan kuadrat dari jarak benda terhadap poros. Secara matematis, momen inersia dinyatakan sebagai I sama dengan mr kuadrat. Kita dapat melihat melalui persamaan ini bahwasanya momen inersia sebanding dengan massa dan sebanding dengan kuadrat jarak. I adalah momen inersia, M adalah massa, dan R adalah jarak benda terhadap poros. Selanjutnya ada alat momen inersia. Alat momen inersia adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan momen inersia berbagai benda dengan metode osilasi. Osilasi yang terjadi pada alat ini disebabkan oleh torka pemulih yang dilakukan oleh pegas spiral yang terpasang pada alat momen inersia. Adapun beberapa komponen alat momen inersia sebagai berikut. Yang pertama ada dudukan benda, yang selanjutnya ada dudukan silinder, lalu ada skala, dan ada jarum penunjuk, lalu ada gerbang cahaya dan ada per spiral. Selanjutnya ada torka pada alat momen inersia. Torka yang bekerja pada alat momen inersia sebanding dengan momen inersia I dan percepatan sudut alfa, di mana percepatan sudut ini adalah turunan 2 kali dari simpangan benda yang dapat dituliskan sebagai tau sama dengan I dikali d kuadrat theta per dt kuadrat. Persamaan di atas dapat dituliskan kembali sebagai I sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus kappa theta, atau d kuadrat theta per dt kuadrat plus kappa per I dikali theta sama dengan 0. Dengan I adalah momen inersia benda terhadap suatu sumbu putar. Persamaan tadi merupakan persamaan gerak osilasi sederhana dengan periode T sama dengan 2pi akar I per kappa. Dari persamaan periode, kita dapat menentukan momen inersia diri alat momen inersia melalui persamaan,
I0 sama dengan kappa per 4pi kuadrat dikalikan dengan T0 kuadrat. Dengan I0 adalah momen inersia diri dan T0 adalah periode diri dari alat momen inersia. Selanjutnya, pada momen inersia 2 kita memiliki sistem benda banyak. Sebuah sistem yang terdiri dari 3 buah partikel dengan massa MI, M1, M2, dan M3 membentuk suatu benda tegar seperti tampak pada gambar berikut. Nah, apabila M1 berada pada posisi R1 dan bergerak rotasi dengan kecepatan sudut omega, memiliki kecepatan linear V1 sama dengan omega dikali R1. Momentum sudut partikel tersebut L1 sama dengan R1 dikali P1 atau sama dengan M1 dikali R1 dikali V1. Nah, V1 ini merupakan omega kali R, dapat kita jabarkan sebagai L1 sama dengan M1 dikali R1 dikalikan dengan omega R1. Dapat kita dapatkan persamaan momentum sudut dari benda satu merupakan L1 sama dengan M1 dikali R1 kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, cara ini dilakukan sama pada masa kedua dan masa ketiga, sehingga didapatkan persamaan yang serupa. Besarnya momentum sudut total dapat dituliskan sebagai L sama dengan L1 plus L2 plus L3. Pada kasus ini, dikarenakan semuanya bergerak pada kecepatan sudut yang sama, maka pada persamaan tersebut kita dapat mengeluarkan percepatan sudutnya, di mana persamaan momentum sudut total menjadi L sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat dikalikan dengan kecepatan sudut. Nah, total dari penjumlahan M1 dan R1-nya serta benda 2 dan benda 3 ini merupakan inersia total dari sistem tersebut. Dari sini kita tahu kalau pada sistem benda banyak, inersia totalnya itu merupakan jumlah dari massa dikali jarak benda terhadap poros tersebut. Nah, dari persamaan ini ditujukan hubungan antara L, I, dan omega. Hubungan ini mirip antara momentum linear, yaitu P, M, dan V pada gerak translasi. Jadi, besaran I identik dengan massa M pada gerak translasi dan disebut momen inersia benda tegar. Untuk suatu sistem N partikel yang membentuk benda tegar, tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia merupakan jumlah dari massa dikalikan dengan jarak benda dari poros dikuadratkan. Nah, untuk suatu sistem benda dengan distribusi massa yang kontinu, suatu elemen massa delta M yang berjarak RI dari sumbu putar, momen inersia benda dapat dituliskan I sama dengan sigma RI kuadrat delta M. Apabila delta MI yang diambil sangat kecil, maka momen inersia dapat dituliskan sebagai I sama dengan integral dari R kuadrat dm, dengan dm adalah elemen massa. Nah, dari persamaan momen inersia di atas, kita dapat menghitung momen inersia untuk berbagai benda. Nah, pada tabel di bawah ini menunjukkan benda-benda yang akan dilakukan pada eksperimen nanti. Yang pertama adalah bola pejal yang akan diputar pada sumbu utamanya pada diameternya, dengan momen inersia benda 2/5 mr kuadrat. Selanjutnya ada silinder pejal yang akan diputar pada sumbu silinder dengan momen inersia 1/2 mr kuadrat. Yang selanjutnya adalah piringan pejal yang akan diputarkan pada sumbu silinder atau pada sumbu piringan dengan momen inersia 1/2 mr kuadrat. Dan yang keempat adalah kerucut pejal yang akan diputarkan pada sumbu kerucut dengan momen inersia 3/10 mr kuadrat. Apabila sebuah benda dipasangkan pada alat momen inersia, kemudian diosilasikan periode osilasinya, didapatkan bahwa periode osilasinya itu merupakan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per kappa dikalikan dengan I plus I0, di mana I ini adalah momen inersia benda tersebut dan I0 tersebut adalah momen inersia diri dari alat momen inersia. Dari persamaan momen inersia diri pada alat momen inersia, momen inersia benda yang terpasang pada alat momen inersia dapat diketahui dengan persamaan I sama dengan dalam kurung T kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan I0. Dengan T adalah periode osilasi yang didapatkan dan I adalah momen inersia benda. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar teori gerak osilasi. Gerak osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan.
Gerak osilasi dapat dijumpai pada banyak sistem fisika, antara lain seperti sistem pegas, bandul fisis, bandul matematis, dan bandul lainnya. Secara umum, benda yang berosilasi dapat dinyatakan dengan persamaan. Theta T sama dengan A cos omega T plus Pi. Dengan keterangan, Theta T adalah simpangan setiap saat, A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut dengan satuan radian per second, dan Pi adalah tetapan fasa. Nah, pada gambar ini kita melihat salah satu contoh bandul, yaitu bandul puntir ataupun pendulum torsi yang serupa dengan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Percobaan gerak osilasi dalam praktikum ini menggunakan bandul puntir, yaitu benda padat massa M dengan pusat massa PM yang berputar searah dengan pusat rotasi dengan sudut. Jika bandul tersebut disimpakan sebesar theta, maka bandul fisis akan berosilasi terhadap porosnya. Penyebab utama gerak osilasi bandul karena adanya momen gaya terhadap poros putar sebesar T0 sama dengan minus kappa dikali theta. Nah, berikut adalah turunan rumus yang serupa dengan pada momen inersia tadi, di mana kita nantinya akan mendapatkan persamaan gerak osilasi bandul putir yang serupa dengan persamaan gerak osilasi sederhana. Nah, dari sini kita dapatkan solusi dari persamaan tersebut, di mana omega sama dengan akar kappa per I. Nah, kita tahu bahwa omega itu adalah 2pi per T, maka kita bisa menemukan persamaan periodenya, yaitu T sama dengan 2pi dikalikan dengan akar inersia per kappa. Momen inersia pada persamaan adalah total momen inersia alat, batang dumbbell, dan beban dumbbell yang akan kita gunakan nanti di gerak osilasi. Momen inersia total mengikuti persamaan I sama dengan I0 plus I batang plus I beban. Sedangkan I batang mengikuti persamaan I batang sama dengan 1/12 M batang dikalikan dengan L batang. Dan I beban mengikuti persamaan I beban sama dengan M1 plus M2 R kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Sehingga periode osilasi dari bandul adalah T sama dengan 2pi akar I PM plus MR kuadrat per MGR. Nah, berikut adalah skema percobaan osilasinya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi di alat dan bahan kita pada percobaan momen inersia 1A, yaitu kita menggunakan alat momen inersia, beban utama, dan beban tambahan. Pada momen inersia 1B, kita akan menggunakan alat momen inersia, timer counter, dan gerbang cahaya. Pada momen inersia 2, kita akan menggunakan alat momen inersia, timer counter, gerbang cahaya, serta benda pejal, di mana terdiri dari bola pejal, silinder pejal, piringan pejal, dan kerucut pejal. Pada gerak osilasi, kita akan menggunakan alat momen inersia, timer counter, gerbang cahaya, batang aluminium, serta dumbbell. Selanjutnya, tata cara praktikum. Oke, untuk momen inersia pertama, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada alat momen inersia lengkap. Kemudian yang kedua ada photogate, di mana fungsinya untuk sebagai sensor untuk menghitung periode. Kemudian yang ketiga ini ada beban pemberat yang dimana masanya itu sekitar 53,25 gram. Kemudian di sini ada beban tambahan yang masanya sekitar 5,1 gram. Dan yang terakhir di sini ada timer counter. Oke, di sini untuk percobaan momen inersia pertama, di mana di situ terdapat dua percobaan, di mana untuk percobaan pertama kita menggunakan beban pemberat dan beban tambahan. Oke, langsung saja ke tata caranya. Yang pertama, di sini beban pemberatnya kita kaitkan ke pengait yang ada di sini. Kemudian kita tarik, kemudian kita lilitkan yang ke beban pemberat yang kedua, kemudian kita kuatkan di sini. Nah, kemudian di sini kita jatuhkan bebannya secara perlahan. Oke. Maka didapatkan simpangan sebesar 23 derajat. Oke, di percobaan ini kita lakukan perulangan sebanyak 5 kali. Oke, di sini kita lanjutkan dengan satu beban tambahan. Kemudian kita masukkan beban tambahannya di bawah sini, bagian bawah sini.
Kemudian kita jatuhkan secara perlahan lagi. Oke. Didapatkan simpangan sebesar 25 derajat. Dilakukan perulangan sebanyak 5 kali. Oke, kita lanjut ke beban tambahan kedua, 2 beban tambahan. Kita masukkan bebannya di bawah sini. Kemudian kita jatuhkan secara perlahan lagi. Oke. Didapatkan simpangan sebesar 27 derajat. Oke, untuk beban 3 tambahan sini kita masukkan ke bawah lagi. Kemudian kita jatuhkan secara perlahan. Oke. Didapatkan simpangan sebesar 29 derajat, kemudian kita lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Oke, untuk yang 4 beban tambahan. Sini kita masukkan bebannya. Kemudian kita jatuhkan secara perlahan. Di sini kita dapatkan simpangan sebesar 31 derajat. Dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk pengolahan data momen inersia yang pertama, kita memerlukan beberapa tabel, yaitu tabel pertama terdapat pada kolom pertama, massa dalam bentuk gram, di mana beban utamanya adalah 51,89 dan seterusnya akan ditambah dengan 5,1 gram per percobaannya. Di kolom berikutnya terdapat simpangan yang diperoleh dengan penambahan beban ini. Dan pada kolom yang ini adalah simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata sama dengan seluruh simpangan dibagi dengan N. Pada hal ini, N adalah 5. Kemudian, karena simpangan masih dalam bentuk derajat, maka kita akan ubah bentuknya menjadi radian yang akan dimasukkan dalam kolom ini. Adapun caranya, simpangan rata-rata bisa dikali dengan 0,0175 atau bisa dikali juga dengan pi per 180. Kemudian di tabel berikutnya terdapat yang kolom pertamanya ada massa. Massa yang di atas dari gram akan diubah menjadi kilogram dan akan ditulis di sini. Di kolom berikutnya terdapat theta radian yang kita sudah cari di tabel atas ini. Untuk kolom yang ketiga, kita akan mencari gaya dengan satuan Newton, di mana gaya sendiri rumusnya massa dikali gravitasi. Massanya diambil dari kolom yang ini, kolom pertama, dan gravitasinya kita bisa tetapkan menjadi 10 meter per second kuadrat, atau bisa juga 9,8 meter per second kuadrat. Untuk kolom yang keempat, kita akan mencari torka. Torka itu sama dengan gaya bisa diambil dari kolom ini dikali dengan R, di mana satuannya Newton meter. R ini adalah jari-jari tempat dudukan dari alat momen inersia, di mana di dalam percobaan momen inersia pertama digantungkannya tali pada tempat dudukan tersebut. Sehingga jari-jarinya di sini adalah 0,045 meter. Oke, baik, di sini kita akan melakukan percobaan kedua di MI1, di mana menghitung momen inersia diri pada alat momen inersia itu sendiri. Oke, di sini alat-alatnya sudah ada, langsung kita rangkai. Jadi di sini yang pertama fotogetnya itu kita colokin ke bagian P1. Kemudian baru kita colokin timer counternya. Oke, boleh dipegangin. Langsung aja. Oke, jadi ini fotogen langsung kita posisikan di angka 0. Kemudian kita nyalain alatnya. Oke, untuk bagian function kita atur komode cycle. Oke, kemudian kita putar dulu jarumnya searah 90 derajat. Nah, kemudian kita pencet bagian channel over untuk 5 periode.
Oke, kemudian langsung kita putar. Oke, didapatkan hasilnya itu 1,667 second. Itu untuk 5 periode. Jadi yang kita butuhkan itu yang di bagian data fact. Jadi yang bagian ini tidak kita butuhkan. Jadi langsung saja kita pencet bagian data fact-nya. Oke, untuk periode pertama itu didapatkan 330 millisecond. Yang kedua itu 333 millisecond. Yang ketiga itu ada 332 millisecond. Yang keempat itu ada 330 millisecond. Dan yang terakhir itu ada 339 millisecond. Untuk tabel ketiga, kita akan mencari periode diri alat momen inersia, di mana kita akan melakukan percobaan dan telah didapatkan hasil T1 330,6 milisecond, T2 333,8 milisecond, T3 332,1 milisecond, T4 330,7 milisecond, dan T5 339,8 milisecond. Adapun waktu tersebut masih dalam milisecond, sehingga harus diubah dulu ke dalam second dengan cara dibagi dengan 1000. Kemudian untuk mencari periode diri atau T0-nya, itu dengan cara kita mencari rata-rata, yaitu T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 dan ditambah T5 dibagi dengan 5. Dan akan mendapatkan hasil 0,3334 second. Untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu menentukan nilai konstanta pegas, kita akan membutuhkan regresi linear. Dengan rumus torka sama dengan konstanta pegas dikali theta, dengan metode linear persamaan Y sama dengan Bx, kita dapat memisalkan Y sama dengan torka. Adapun torkanya dapat diambil dari tabel yang ini. Dan X sama dengan theta. Theta dalam bentuk radian bisa diambil dari kolom yang ini. Dan B yang akan kita cari yaitu konstanta pegas. Adapun tabel regresinya yang pertama terdapat XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI dikali YI. Dan juga terdapat sigma di bawahnya. Dengan regresi linear kita dapat menentukan konstanta pegas, yaitu B-nya dengan rumus sebagai berikut. N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat minus sigma XI dikuadratkan. Sehingga hasilnya didapatkan 0,065746907. Kemudian kita bisa menentukan ketidakpastian. Dengan yang pertama mencari delta Y kuadrat dengan rumus seperti ini yang didapatkan 1,25196 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian kita akan mencari delta B, di mana delta B ini adalah delta konstanta pegas. Dan didapatkan hasil 0,000320421. Selanjutnya kita akan menentukan nilai momen inersia diri yang merupakan tujuan kedua dari momen inersia pertama. Adapun rumusnya yaitu momen inersia diri sama dengan konstanta pegas per 4pi kuadrat dikali T0 kuadrat, di mana
Konstanta pegasnya didapat dari regresi linier, yaitu B. B ini. Dan T0 atau periode diri didapat dari tabel yang ini, yaitu 0,3334. Sehingga didapatkan hasil 0,0001853505. Kemudian kita akan membuat pelaporan. Yang pertama, kurung awal, konstanta plus minus delta konstanta. Dan yang kedua pelaporannya yaitu I0 atau momen inersia diri sama dengan 0,0001853505. Pada percobaan momen inersia kedua dan osilasi, kita akan menggunakan alat bahan yang hampir serupa dengan momen inersia pertama, berupa timer counter, photogate, satu set alat momen inersia. Namun di sini kita juga akan menambahkan beberapa bahan seperti beberapa benda pejal, yaitu kerucut pejal, piringan pejal, silinder pejal, dan juga bola pejal. Untuk osilasi sendiri, kita menggunakan dumbbell yang disertai dengan batang besi dan juga beban tambahan yang beratnya 100 gram. Untuk percobaan momen inersia kedua ini, pertama-tama kita akan menyambungkan sensor photogate kepada timer counter. Di sini bisa dilihat ada P1, P2, P3 dan juga ada P1 e-magnet. Namun pada percobaan kali ini kita tidak akan menggunakan e-magnet. Kalian bebas untuk memasangnya di P1, P2 ataupun P3. Di sini saya akan memasangnya di P1. Pastikan untuk memasangnya pas pada lubangnya. Di sini bisa dilihat ada lubang-lubangnya. Kemudian colokan timer counter. Untuk percobaan momen inersia kedua ini, setelah photogate dan timer counter tersambung, kita akan menggunakan benda-benda pejal. Untuk benda-benda pejal sendiri, yang pertama ada bola pejal dengan massa 502 gram dengan diameter dan tinggi 12 cm. Ada silinder pejal dengan berat 524 gram dengan diameter 8,6 cm dan juga tinggi 15 cm. Lalu ada piringan pejal dengan berat 522 gram dengan diameter 18,6 cm dan juga tinggi 2 cm. Untuk kerucut pejal sendiri tidak kita gunakan karena pada kehidupan sehari-hari dan juga kuliah, benda kerucut cukup jarang diaplikasikan. Untuk percobaan pertama ini kita akan menggunakan bola pejal. Kita cukup mencocokkan persegi yang ada pada bola pejal terhadap persegi yang ada pada satu set alat momen inersia. Pelan-pelan. Kemudian kita nyalakan timer counter. Pencet function sampai ke cycle. Kenapa kita menggunakan cycle? Karena alat momen inersia berupa lingkaran, oleh karena itu kita akan menghitung perputaran atau periodenya. Karena kita akan menghitung 5 periode, kita cukup menekan channel over sampai 5. Kemudian putar terlebih dahulu jarumnya agar photogate tidak menghitung sebelum kita memulai perputarannya. Oleh karena itu, di sini saya membutuhkan bantuan teman saya untuk memegang photogate. Kemudian kita lepas. Bisa dilihat di sini kita mendapatkan data berupa 3,733 second. Untuk melihat tiap periodenya, kita cukup memencet data fact. Bisa dilihat periode pertama berupa 745,5 millisecond, yang kedua 746,0 millisecond, yang ketiga 746,9 millisecond, yang keempat 746,7 millisecond, dan yang kelima 748,5 millisecond. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan silinder pejal. Oleh karena itu kita akan melepas bola pejal terlebih dahulu. Kita harus menahan yang piringan hitam ini, lalu tarik ke atas bola pejalnya. Agar apa? Agar benda-benda pejal ini tidak terpental dan mengenai para praktikan. Lalu kita akan mencocokkan persegi silinder pejal. Kemudian untuk mereset timer counter kita cukup menekan function. Lalu kita memutar ke arah 90 derajat dan di sini saya akan dibantu lagi oleh teman saya.
Untuk pemasangan photogate sendiri ini harus pas di 0 derajat, lalu dilepas dan didapatkanlah 3,291 second. Sama seperti percobaan sebelumnya, untuk melihat tiap periode kita cukup menekan data fake. Periode pertama 659,1 milisecond, periode 2 658,0 milisecond, periode 3 658,4 milisecond, periode 4 657,6 milisecond, dan periode 5 berupa 658,5 milisecond. Selanjutnya kita akan menghitung periode dari piringan pejal. Pertama, power, function, ke cycles, channel over 5, kemudian putar cukup sampai di 90 derajat, jangan lebih, agar pegas tetap awet. Lalu di sini akan dibantu oleh teman saya untuk memegang photogate, pas di 0 derajat dan lepaskan. Di sini didapatkan total periodenya berupa 5,982 second. Lalu kita akan lihat periodenya, tiap periodenya berapa milisecond. Periode pertama 1,194 milisecond, periode 2 1,196 milisecond, periode 3 1,196 milisecond, periode 4 1,200 milisecond, dan periode terakhir 1,194 milisecond. Kemudian kita masuk ke momen inersia yang kedua, yaitu pada tabel yang pertama kita akan menentukan massa, diameter, dan tinggi dari beberapa benda, yaitu benda pertama bola pejal, silinder pejal, piringan pejal, dan yang keempat kerucut pejal. Pada tabel kedua telah didapatkan data T1, T2, T3, T4, dan T5. Dikarenakan timer counternya masih dalam bentuk milisecond, maka ini akan diubah dulu menjadi second. Kemudian, kita akan mencari rata-ratanya. Cara cari rata-ratanya yang sama dengan periodenya adalah sigma TI per N, di mana sigma TI itu adalah T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 ditambah T5 per 5. Dan didapatkan periode seperti ini. Kemudian kita akan menentukan nilai momen inersia benda pejal yang merupakan tujuan pada momen inersia yang kedua ini. Pada kolom yang pertama terdapat I-teori, periode, I-praktikum, dan KSR. Di mana I-teori sendiri adalah inersia diri ditambah dengan inersia pejal, di mana inersia dirinya dapat dilihat dari momen inersia yang pertama, dan inersia pejalnya dapat menggunakan rumus umumnya dan dapat dilihat pada tabel ini, di mana bola pejal 2/5 massa dikali R kuadrat, silinder pejal 1/2 mR kuadrat, piringan pejal 1/2 mR kuadrat, dan kerucut pejal 3/10 mR kuadrat. Dan jari-jari dan massanya itu bisa dilihat dari tabel yang ini, tabel pertama. Kemudian untuk periodenya kita bisa dapatkan dari tabel kedua di kolom terakhir. Dan inersianya kita bisa dapatkan dari rumus ini. Rumus I praktikum sama dengan T kuadrat per T0 kuadrat minus 1 dikalikan dengan inersia diri, di mana T-nya didapatkan dari sini, tab kolom kedua, dan T0 kuadratnya didapatkan dari momen inersia yang pertama, yaitu ini, yaitu 0,3334. Dan inersia dirinya didapatkan juga dari momen inersia pertama.
Kemudian untuk KSR. KSR sendiri merupakan kesalahan relatif, di mana rumusnya adalah mutlak inersia teoritis dikurangi inersia praktikum per inersia teoritis dikali dengan 100%. Di sini kita akan melakukan percobaan osilasi sama seperti percobaan momen inersia sebelumnya. Kita akan menggunakan timer counter dan juga photogate. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan benda-benda pejal dan akan menggunakan dumbbell yang berupa batang besi dan juga 2 beban. Batang besi sendiri ini memiliki total panjang 60 cm dari pusat ke titik berupa 10 cm dan titik ke titik selanjutnya 5 cm, 5 cm, 5 cm. Di sini kita akan mengambil data pada titik 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Pemasangannya cukup mudah. Kita masuk pertama-tama, kita putar skrup yang ada pada lubang alat momen inersia. Kemudian masukkan batang besi. Pelan-pelan. Sampai ke tengah. Kemudian kencangkan kembali skrupnya. Setelah batang besi terpasang, kita akan memasukkan bebannya sesuai jari-jari yang akan kita ambil pengolahan datanya. Karena pengolahan data pertama kita akan mengambil 10 cm, kita paskan pada titiknya. Untuk pengunciannya akan terasa berbeda, seperti ada yang melengkung ke dalam. Untuk memastikan apakah sudah pas, sama. Untuk pemasangan beban sendiri ini harus pada jarak yang sama kanan kirinya. Setelah selesai, penggunaan timer counter sama seperti momen inersia sebelumnya. Kita lakukan power, function cycles, dan juga channel over 5. Lalu kita putar 90 derajat dan akan dibantu oleh teman saya untuk memasang sensor. Diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terkena muka oleh dumbbell-nya. Untuk pemegangan sensor sendiri ini, pada sensor akan ada baut yang di tengah untuk menjadi patokan agar sensor sendiri tidak terkena bagian bawah dumbbell dan juga bagian atas dari jarum. Lalu dilepas. Di sini didapat berupa 7,110 second. Di sini kita tidak perlu menggunakan data fake karena yang akan kita gunakan berupa 5 periode. Lalu hal ini akan kita lakukan sebanyak 3 kali. Sebelum melakukan itu, harap tunggu agar alat momen inersia stabil. Jangan paksa alat ini berhenti menggunakan tangan agar pegas tidak cepat rusak. Setelah melakukan percobaan sebanyak 3 kali pada jarak 10 cm, kita akan berubah kepada jarak 15 cm. Kita longgarkan, lalu kita kencangkan baut pada titik yang pas. Cukup dirasa-rasa di mana bagian yang ada sedikit melengkung ke dalam. Oke, sudah pas. Power, function, cycle, channel over 5. Kemudian kita putar terlebih dahulu dan akan dibantu oleh teman saya lagi untuk memegang photogate. Cukup dilepas. Di sini didapat berupa 9,462 second. Seperti biasa, kita tidak perlu menggunakan data fake. Yang kita ambil adalah periode selama 5 periode. Setelah percobaan tadi pada jarak 15 cm kita lakukan 3 kali dan kita ambil datanya. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada jarak 20 cm. Di sini saya sudah mengubah bebannya pada jarak 20 cm. Kemudian di sini kita cukup power, function cycles, channel over 5. Lalu putar, akan dibantu lagi oleh teman saya. Oke. Usahakan sebisa mungkin dumbbell ini tidak mengenai kabel ataupun photogate itu sendiri agar tidak
memengaruhi keakuratan periode yang kita dapatkan. Di sini didapatkan berupa 12,07 second. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali pada jarak yang sama. Kemudian kita masuk ke osilasi. Pada tabel pertama terdapat percobaan dengan 3 posisi, yaitu posisi yang pertama dengan R10, posisi kedua dengan R15, posisi ketiga dengan R20. Dan didapatkan data 5T selama 3 kali percobaan. Kemudian di kolom terakhir kita akan mencari periode barnya, yaitu 5T yang pertama ditambah 5T yang kedua ditambah dengan 5T yang ketiga dibagi dengan 15. Kemudian kita akan mencari periode teoritis yang akan dibandingkan dengan periode barnya. Di mana di kolom pertama terdapat periode teoritis yang rumusnya adalah 2pi akar inersia diri ditambah inersia batang ditambah inersia beban per konstanta pegas. Di mana inersia dirinya kita bisa dapat dari momen inersia pertama, dan inersia batangnya sama dengan 1/12 ml kuadrat, di mana M batangnya adalah 32 gram, dan L batangnya adalah 60 cm. Kemudian untuk inersia bebannya adalah 2 mr kuadrat atau M1 ditambah M2 dikali dengan R kuadrat. Mengapa? Dikarenakan dua beban tersebut memiliki massa yang berbeda, di mana massa yang pertama adalah 100 gram dan massa yang kedua adalah 104 gram. Pada kolom berikutnya terdapat periode, di mana periodenya didapatkan dari tabel ini pada kolom terakhir. Dan untuk KSR, sama seperti momen inersia yang kedua, kita akan mencari kesalahan relatif, yaitu dengan rumus mutlak T teoritis dikurang T bar per T teoritis dikali dengan 100%.